Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang tokoh Islam di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan biografi tokoh Islam di Indonesia. Ada 3, yaitu yang pertama Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Legabang, Kecamatan Astambil, Kabupaten Banjar pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan malam Kamis tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan dari 2 orang bapak atau ibu yang bernama Siti Aminah binti Husain bin Abdullah bin Abu Bakar. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad Al-Banjari melewatkan masa kecil di desa kelahirannya, Legabang, Martapura. Beliau mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal dunia pada malam Selasa antara waktu Isya dan Maghrib pada 6 Syawal 1227 Hijriah. Yang kedua yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bonai bin Ar-Rahman yang dikenal dengan Jakatingkir, atau Sultan Wadijaya bin Abdullah Abdul Aziz bin Al-Fat bin Maulana Ishaq dari Raden Ainul Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Lahir di Gedang, sebuah desa di daerah Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon pada 14 Februari 1871. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada jam 3:45 dini hari pada tanggal 25 Juli 1947, bertepatan dengan 7 Ramadan tahun 1366 dalam usia 79 tahun. Aktivitas Kiai Haji Hasyim Asy'ari di bidang sosial adalah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bersama dengan ulama besar di Jawa lainnya. Organisasi ini didukung oleh para ulama, terutama ulama Jawa dan komunitas pesantren. Jabatan yang pernah beliau terima adalah menjadi ketua Masyumi ketika NU bergabung di dalamnya. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar dengan Siti Aminah. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ayah dari ibunya yaitu Siti Aminah adalah penghulu besar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Kauman, Yogyakarta, sesudah menderita sakit beberapa waktu lamanya, hingga akhir hayatnya. Semangat serta dinamika dalamnya membangun umat sangatlah kuat dan tak pernah padam sekalipun, sampai-sampai ia melupakan kondisi kesehatannya sendiri.
B. Poin yang B yaitu sejarah pendidikan tokoh Islam di Indonesia dalam pendidikan. 1. Pendidikan tokoh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah 30 tahun Syekh Muhammad Al-Banjari berjuang dan belajar di tanah suci Mekah. Tekun belajar, rajin menuntut ilmu dan giat beramal, sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menguasai dalam berbagai bidang ilmu dan mendapat sanad-sanadnya. Selain itu, setelah beliau menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Di antara warisan ilmu yang kaya sebagai pengarang kitab yang produktif, keaktifan Syekh Muhammad Al-Banjari diantaranya yaitu A. Membuat perkampungan baru, B. Membuat irigasi, C. Berdakwah secara intensif, D. Membentuk mahkamah syariah. Yang kedua yaitu pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semasa hidup beliau mendapatkan pendidikan dari ayahnya sendiri yaitu Maulana Ishaq, terutama pendidikan di bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu literatur agama lainnya. Saat mulai remaja di usia 12 tahun, beliau dibawa ibunya yaitu Dewi Sekardadu ke Surabaya untuk berguru ilmu kepada Raden Rahmat atau yang disebut dengan Sunan Ampel atas permintaan beliau sendiri. Selain itu, beliau menjelajah menuntut ilmu sampai ke berbagai pondok pesantren terutama di Jawa yang meliputi Sona, Siwalan, Buduran, Langitan Tuban, Demangan Bangkalan, dan Sidoarjo. Yang ketiga yaitu pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir dan dibesarkan dalam suatu daerah di Yogyakarta yang dikenal dengan nama Kampung Kauman. Nama ini berasal dari kata Kotun yang mengandung makna pejabat keagamaan. Dengan demikian menjadikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Suasana kampung ini juga sangat anti dengan penjajah. Hal ini tidak memungkinkan Kiai Haji Ahmad Dahlan semasa kecilnya untuk memasuki sekolah yang dikelola oleh pemerintah penjajahan. Nama Ahmad Dahlan diberikan dari salah seorang gurunya yang bernama Syekh Ahmad Khotib pada saat menimba ilmu di Mekah pada tahun 1890. Untuk masalah pendidikan, khususnya pendidikan agama, beliau mendapatnya secara langsung dari ayahnya setelah beranjak dewasa dan dirasa cukup memiliki pemahaman tentang keislaman. Saya akan melanjutkan poin yang ketiga yaitu tentang pemikiran tokoh Islam di Indonesia dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pemikiran tokoh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pemikiran beliau yaitu tujuan pendidikan agama Islam adalah tujuan pendidikan dunia akhirat dan peningkatan masyarakat, yaitu untuk menjadikan manusia beriman, berilmu, dan beramal, memberikan kesempatan pada setiap manusia dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan secara aturan agama. Yang kedua yaitu tentang kurikulum pendidikan agama Islam adalah materi Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Yang ketiga yaitu tentang pendidik dan anak didik. Dalam pandangan beliau, pendidik sebagai pengajar, memberitahukan kepada anak didik apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah.
Sedangkan anak didik ditempatkan dalam diri seorang yang ingin terus mengetahui tentang hal yang belum dipelajari dan mau bertanya untuk memperoleh ilmu. Yang selanjutnya yaitu nilai pendidikan akidah yang ditanamkan oleh beliau, yaitu mengutamakan pendidikan akidah yang ajarannya semua komponen yang terdapat dalam rukun iman. Yang kelima yaitu nilai pendidikan syariah. Dalam pandangan beliau, yaitu mengikrarkan dua kalimat syahadat, yang nilai-nilai pendidikan yaitu terlihat dalam kepribadian beliau yang taat dalam beribadah, menjalankan semua perintah Allah, serta mengajarkan semua ilmu yang telah diperolehnya. Yang terakhir yaitu pandangan nilai pendidikan akhlak beliau, yaitu diantaranya iman, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan taubat. Pemikiran tokoh selanjutnya yaitu Hasyim Asy'ari. Kecenderungan dalam pemikiran dalam pendidikan beliau adalah mengetekkan nilai-nilai estis yang bernapaskan sufistik. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasan-gagasannya, misalnya dalam keutamaan menuntut ilmu. Untuk mendukung itu, dapat dikemukakan bahwa bagi beliau, keutamaan ilmu sangat istimewa adalah bagi orang yang benar-benar li Allah Ta'ala. Kemudian, ilmu dapat diraih jika jiwa orang yang mencari ilmu tersebut suci dan bersih dari segala sifat yang jahat dan aspek-aspek keduniawian. Beberapa corak pemikiran pendidikan beliau yaitu penyajiannya dalam spesifikasi fikih, tafsir, dan hadis, yang kemudian mendapat perhatian tersendiri dengan mengembangkan aspek-aspek pendidikan. Corak pemikiran pendidikan yang bermuatan sastra, corak pemikiran pendidikan filosofis, dan corak pemikiran pendidikan Islam yang berdiri sendiri dan berlainan dengan corak di atas, tetapi ia tetap berpegang pada semangat Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran pendidikan beliau yaitu modernisme pendidikan yang beranggapan bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan. Usaha beliau dalam bidang pendidikan terlihat pada peranannya mengintegrasikan ilmu agama dan umum dengan cara mengajarkan kedua ilmu tersebut di madrasah. Beliau merupakan tokoh di Jawa yang pertama kali memasukkan pelajaran umum ke dalam madrasah. Sedangkan usaha beliau di bidang dakwah terlihat pada upayanya melakukan dakwah bilhal, yaitu dakwah yang menekankan pada perbuatan atau penciptaan program-program yang menyentuh langsung perbaikan kehidupan keagamaan dalam arti seluas-luasnya, yaitu peribadatan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan kami sendiri, dan lebihnya itu hanya karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.